Halo semuanya, di video ini Mimin mau bahas sedikit cerita Xiaoyan yang terjadi di episode 185 nanti. Setelah Xiaoyan dan Xian berhasil mengalahkan 3 Raja Naga, kini keadaan Pulau Naga perlahan mulai membaik. Namun karena ketiga Raja Naga mempunyai kekuatan yang begitu luar biasa, hal itu membuat Xiaoyan mengalami luka yang sangat parah, yang mengharuskannya beristirahat dalam beberapa bulan untuk kembali pulih sepenuhnya. Di dalam keheningan ruang retret yang dipenuhi aroma cendana, waktu seolah kehilangan makna tanpa disadari siapapun. Xiaoyan tertidur dan ditempa selama 100 hari penuh. Garis darah ungu merah di dalam hatinya terus mengalir, membakar sekaligus memurnikan setiap inci tubuhnya. Kulitnya berubah berkilau ungu samar, rambut hitamnya tersaput merah gelap, dan auranya perlahan naik hingga menyentuh puncak Dosyang bintang 1 lalu menembus batas itu. Pada hari ke-100, pusaran energi raksasa terbentuk di atas Pulau Naga Timur. Energi langit dan bumi memadat menjadi cairan, berubah menjadi pusaran air yang meraung dan akhirnya dilalap sepenuhnya oleh Xiaoyan. Saat ia membuka mata, 2 cahaya ungu merah menembus langit, memancarkan tekanan garis keturunan yang membuat para naga void kuno bergetar. Terobosan itu sukses. Xiaoyan resmi melangkah ke Dosyang bintang 2 dengan tubuh fisik yang telah ditempa hingga setara naga kuno. Xian, dokter peri kecil, Qinglin, dan Yao Ming menyaksikan dengan lega dan kagum. Bencana hidup mati itu justru menjadi berkah besar, namun kegembiraan tak berlangsung lama. Berita mendesak dari Yao Lao tiba. Api teratai setan pemurnian, Purifying Demonic Lotus Flame, hampir lahir, dan Hall of Souls mulai bergerak. Xiaoyan tahu, api itu adalah kunci dan medan perebutannya akan jauh lebih kejam. Xian memutuskan ikut ke Central Plains, bersikeras membalas budi dan memastikan keselamatan Xiaoyan. Dengan situasi Pulau Naga Timur relatif stabil, 3 Raja Naga besar terluka parah, keputusan diambil. Rombongan menembus ruang dan kembali ke wilayah aliansi. Namun di perjalanan, jejak kehancuran terlihat di banyak kota. Saat tiba di Pavilion Bintang Jatuh, suasana tegang menyambut mereka. Yao Lao dan para tetua membahas ulah Hall of Souls. Kota-kota diserang, alkemis menghilang, reputasi aliansi digerogoti, kesabaran telah habis. Rencana balasan pun disepakati menyerang aula cabang Hall of Souls. Di tengah pembahasan itu, Xiaoyan melangkah masuk. Auranya membuat semua orang terdiam. Leluhur Huoyun menatapnya tajam lalu terkejut. Dosyang bintang 2. Kepulangan Xiaoyan bukan hanya membawa kabar baik, tetapi juga angin perubahan. Dengan kekuatan barunya, aliansi tak lagi sekadar bertahan. Perang terbuka dengan Hall of Souls semakin dekat, dan perebutan api teratai setan pemurnian akan menjadi pemicu badai yang mengguncang seluruh Central Plains. Kedatangan Xiaoyan di Pavilion Bintang Jatuh benar-benar mengguncang semua orang. Tetua pertama Menara Pil hanya bisa tertawa pahit saat menyadari bahwa dalam waktu setengah tahun, Xiaoyan telah melompat dari Dosyang bintang 1 ke bintang 2, sebuah kecepatan kultivasi yang nyaris tak masuk akal. Bahkan Yao Lao sendiri sempat terdiam, sebelum akhirnya tertawa, bangga melihat muridnya berdiri di puncak generasi baru. Namun keterkejutan terbesar datang saat Yao Lao merasakan aura Xian. Dengan kepekaan spiritualnya, ia langsung menyadari bahwa gadis ini bukan sosok biasa. Ketika Xiaoyan memperkenalkan Xian sebagai Kaisar Naga dari suku Naga Void kuno, seluruh aula terdiam. Leluhur Huoyun dan tetua pertama Menara Pil benar-benar terguncang. Sosok sekelas Kaisar Naga adalah eksistensi legendaris, setara dengan kepala klan kuno seperti klan Gu dan klan Han, makhluk yang biasanya hanya hidup dalam cerita, bukan berdiri nyata di depan mata. Meski berstatus Kaisar Naga, Xian sendiri justru terlihat canggung dengan kesopanan berlebihan Yao Lao. Di matanya, ia tetap hanya gadis kecil yang dulu pernah dikenalnya, dan Xiaoyan pun meminta agar semua orang memperlakukannya seperti dulu, bukan sebagai sosok penguasa legendaris. Pembicaraan kemudian kembali pada rencana besar, balas dendam terhadap Hall of Souls. Yao Lao menjelaskan struktur kekuatan mereka. Aula Disa sebagai cabang penting, dan di atasnya Aula Tiangang, yang terbagi menjadi Heaven Hall, markas besar, Earth Hall, dan Man Hall. Target mereka adalah Man Hall, yang dikelola oleh Tianzun pertama dan kedua. Xiaoyan langsung menyimpulkan bahwa Man Hall bisa dihancurkan. Tianzun ketiga telah mati di tangannya. Tianzun kedua hanyalah Banxiang tingkat tinggi, dan kini ia memiliki Xian Dosyang bintang 4 di sisinya. Untuk pertama kalinya, posisi mereka tidak lagi bertahan, tetapi menyerang. Diputuskan, kelompok kecil elit akan menyerang Man Hall, sementara para ahli lain menjaga aliansi. Yao Lao ikut serta karena mengetahui lokasi rahasia Man Hall untuk memperkuat kekuatan aliansi.
Xiaoyan menyerahkan Demon Saint Essence Blood darah esensi ahli setengah langkah Dodi kepada Yao Lao. Beberapa hari kemudian, Yao Lao benar-benar menembus Doshang Bintang 1, memperkuat fondasi aliansi Sky Mansion. Di sela ketegangan perang, ada momen hangat. Xiaoyan bertemu kembali dengan Xiao Xiao. Putrinya telah mencapai tingkat Dozong, mampu mengendalikan energi dalam tubuhnya dengan alami. Bahkan Yao Lao mengakui bakatnya sebagai jenius sejati. Xiaoyan merasakan perubahan dalam dirinya. Ia bukan lagi pemuda sembrono, tetapi seorang ayah, pemimpin, dan pilar dunia kultivasi. Beberapa hari kemudian, kelompok Xiaoyan diam-diam meninggalkan pavilion bintang jatuh. Tujuan mereka, pegunungan penguburan, wilayah terkutuk yang dipenuhi aura kematian, mayat, dan energi gelap. Di sanalah Manhou Tiangang Hall bersembunyi, terlindungi oleh penghalang spasial yang akan memberi peringatan jika ada penyusup. Namun di hadapan Xian, penghalang itu tidak lebih dari ilusi rapuh. Dengan satu lambaian tangan, ruang bergetar, dan penghalang spasial raksasa langsung disegel. Xiaoyan menatap kedalaman pegunungan itu dengan mata dingin. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi persembunyian, tidak ada lagi belas kasihan. Hall of Souls telah menabur darah dan kematian selama bertahun-tahun. Kini, giliran mereka membayar semuanya. Balas dendam yang tertunda selama 1 dekade akhirnya dimulai.